ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Monggo saderepun ngaos estu kita niat sareng-sareng murih ridhonipun Allah, murih syafaatipun Rasulullah, so dipun niati mudarosah mudzakarah eling pinaring sareng-sareng, so dipun niati hadir wonten ing majelis ilmu, so diniati belajar seneng dhateng Kanjeng Nabi kanthi maos dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi lan melajari tumindakipun tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Nerusaken hadis Jawahirul Bukhari dumugi hadis 785. 785. Babun ay hadate iku babun bab latat tabi unna yektine bakal manut temenan sapa sira sunanaman ing pira-pira kelakuane wong, sunanaman ing pira-pira kelakuane wong kana kang ana sapa man iku qablakum tetep ing dalem sadurunge sira kabeh. Wa ismu man lan nerangake dosane wong daa kang ajak-ajak sapa man ad-dolalata ing kesesatan. Ini bab menerangkan sifatnya atau perilakunya umat-umat akhir zaman itu, menerangkan sifatnya umat Islam akhir zaman yang tanpa terasa dia akan tergiur untuk mengikuti tradisi atau perilaku dari orang-orang Yahudi Nasrani. Hadis 785. Ini hadis sebagai peringatan atau sebagai warning untuk kita semua dari Rasulullah SAW. An Abi Sa'idin dan riwayatake sang Abu Sa'id aidon halimaneh radhiyallahu an anin Nabi sang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Qala dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh la tattabi'unna yektine bakal manut temenan sapa sira sunanaman ing dalane atau ing kelakuane ing pira-pira kelakuane utawa dalane wong kana kang ana sapa wong iku qablakum ing dalem sadurunge sira kabeh. Shibron kelawan sak kilan, bisibrin kelawan sak kilan, wadiroan lan kelawan sak dira, bidiroin kelawan sak dira. Hatta laudakhalu sehingga lamun padha mlebu sapa man kana qablakum juhradobin ing lenge kewan dob tabi tumu mongko padha bakal anut sapa sira kabeh hum ing man kana qablakum. Kulna matur sapa kita ya Rasulullah do Rasulullah al yahudu wan nasara apa ta utawi mangkana qablakum iku Yahudi wan Nasara Nasrani. Kala jawab Kanjeng Nabi, faman ora ana utawi wong iku kejaba Yahudi Nasrani utawa faman terus apa neh faman hum mongko terus apa meneh nek ora liyane Yahudi Nasrani faman hum ghairu ulaika. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini memberi peringatan
kepada kita semua. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai para sahabat, wahai para muslimin, sesungguhnya kalian semua itu, sesungguhnya di antara kalian semua itu pasti akan ada yang mengikuti perilakunya umat-umat Nasrani maupun perilakunya umat Yahudi. Entah itu sedikit demi sedikit, entah itu mengikutinya sedikit, entah itu mengikutinya banyak. Sudah sebuah keniscayaan bahwa di akhir zaman seorang muslim yang betul-betul tidak mengikuti Rasulullah, betul-betul tidak menjaga dirinya untuk dan memaksa dirinya untuk selalu mengikuti Rasulullah, maka dia akan terjerat dan dia akan mengikuti arusnya perjalanan Nasrani dan Yahudi. Maka ini kita harus hati-hati karena Rasulullah sudah istilahnya Rasulullah itu sudah memberi kabar bahwa memang umat akhir zaman, umat Islam akhir zaman itu tanpa dirasa, entah itu disadari atau tidak, entah itu banyak atau sedikit, itu akan banyak yang mengikuti perilaku orang Nasrani dan Yahudi. Paham? Padahal itu kan tidak benar. Wong Yahudi dan Nasrani itu kan kaum yang dilaknat dan kaum yang tersesat. Maka ittiba'us salaf ini paling selamat. Kalau di akhir zaman itu hati-hati karena nanti akan banyak model praktek agama walaupun itu yang membawa orang Islam, agama Islam yang membawa orang Islam, tapi akan bercorak Nasrani atau bercorak Yahudi. Entah itu sibron bisibrin, diro'an bidiro'in. Entah itu perubahannya langsung atau menirunya itu langsung terlihat jelas, ataupun menirunya itu samar-samar. Bahkan Rasulullah ini membuat perumpamaan yang sangat-sangat ya bisa dibilang hiperbolis ya. Itu karena sangat-sangat gentingnya. Walaupun umat-umat terdahulu itu masuk lubang dob, maka umat Islam zaman akhir zaman juga akan mengikuti masuk lubang dob. Nah, maksudnya gini, walaupun praktek atau model dari Nasrani dan Yahudi itu dilaknat Allah dan masuk neraka, itu tetap nanti akhir zaman itu akan banyak umat Islam yang mengikuti tren-tren atau perilaku-perilaku dari Yahudi dan Nasrani. Paham ya? Paham. Lo sing hati-hati. Baik itu dirasa atau tidak, maka kita harus hati-hati. Contoh gini, kita misalkan dalam hal apapun, nah khususnya beragama, jangan sampai kita mengeblat pada Barat ya. Barat itu kan Nasrani itu. Misalkan contoh sistem pendidikan, orang Islam dalam mendidik anak, membina rumah tangga, Rasulullah sudah menjadi contoh bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam mendidik keluarga, mendidik anak, kita harusnya mengikuti pendidikan Rasulullah. Apa yang diterangkan dalam kitab, ada hadis-hadisnya Rasulullah dan yang diterangkan para ulama dalam kitab-kitab akhlak, seperti halnya taklimul muta'alim. Misalkan kita ingin meniru pendidikan Islam secara kafah, ya paling tidak mengikutilah apa yang dicanangkan oleh kitab taklimul muta'alim. Kalau misalkan kita mengikuti kurikulum atau model-model pembelajaran yang itu dicetuskan oleh orang-orang Nasrani, nanti ya akan masuk dalam dawuh ini. Memang tidak terasa, sedikit-sedikit digerogoti. Mulai dari cara berpendidikan, cara pandang sosial, kita dicuci oleh mereka. Maka harus hati-hati. Pokok kamu dalam hal apapun nggih, kok kita
gak sesuai dengan apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, kok malah sesuai dengan Barat. Kita tahu bahwa Barat itu ya rata-rata tidak muslim kan tokoh-tokohnya, sehingga ya nggak usah diikuti lah. Kalau kamu ikuti bahaya. Jadi yang dimaksud sibron bisibrin duraan biduroen yang ngoten kan, gaya berpakaian Rasulullah sudah mengasih sunah-sunah berpakaian bagaimana, ya sudah ikuti Rasulullah, nggak usah ikut-ikut tren orang Yahudi Nasrani, paham ya? Gaya cukur rambut juga lo kan dibahas itu, cukur rambut lo di hadis kan ada itu. Kita cukur rambut kok mengikuti gaya Yahudi Nasrani kan Rasulullah nggak seneng. Betul. Mohak itu kan bukan gaya muslimin. Jadi sibron bisibrin diroan bidiroin. Dulu sistem pendidikan di Islam itu ada tarbiyah, ada takdib, watarbiyah. Contoh kayak putranya Umar bin Abdul Aziz itu disuruh merguru, di hadapan gurunya malah disuruh untuk menuangkan air wudhu. Itu sebenarnya kan pendidikan dan takdib, pendidikan dan pembentukan karakter. Jadi tarbiyah itu pendidikan, takdib itu pendidikan penerapan karakter. Sekarang yang ada kan hanya transfer of knowledge, harap pengetahuan saja sekarang itu. Kalau kita mau mendidik kadang malah dikira eksploitasi lah, dikira melanggar HAM lah. Kita memberi takzir malah dikira melanggar HAM dan sebagainya. Itu kan paham-paham dari Barat. Padahal di Islam itu ada takzir. Di fikih sudah jelas, anak 10 tahun belum mau sholat, orang tua wajib memukul. Ini kan legal, syar'i, bahwa kita itu memang dalam tarbiyah wa ta'dib ada takzir, ada efek jera agar dia itu mengikuti pendidikan yang diterapkan dan pembelajaran yang dicanangkan. Betul-betul. Sakniki malah piye? Ini misalnya kita ngomong dunia pendidikan, belum yang lain. Kita contohnya dunia pendidikan mergo berkecimpung di pendidikan. Sama kan? Mungkin jadi kuliah jadi apa? Wis dubu gawe, wis do mau omah ya tak contohno sing mau omah. Ngono sing hati-hati lah. Apa kita kurang percaya dengan taklimul muta'allim? Kok masih mencari ramuan untuk bagaimana kurikulum dan penerapan pembelajaran? Terus tiru taklimul muta'allim sukses. Sik reno-reno, nggo modern sing anyar-anyar teko Barat. Yo kena awak dhewe memang dalam usul fikih memang ada al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bi jadidil aslah. Tapi ingatlah, ahdu bil jadid ini harus aslah. Aslah iki luwih apik teko sing kuno. Nek ternyata tidak lebih baik dari yang kuno, ya ora usah dijipuk. Paham, Mbak? Ngono lho. Tidak semua yang baru itu baik. Tidak semua yang modern itu baik. Kang. Halo. Kang. Ngono, nek HP ngono iku modernitas alat komunikasi iku aslah. Karena dulu Anda kesulitan, dulu Anda harus pakai surat lewat pos ku suwe. Saiki lewat SMS cepet. Iku aslah. Kan ono. Nek sing malah enggak dadekno luwih apik yo. Sing hati-hati. Maka keberkahan itu akan muncul itu nek awak dhewe niru salafus saleh, niru Kanjeng Nabi.
Hati-hati, ininya hati-hati. Karena ini sudah disabdakan Rasulullah mesti akan terjadi. Mula aja mlebu bagian sing ketut aruse Yahudi Nas dan pola gaya hidup Yahudi Nas. An Abdillah bin Mas'ud hadis 786. An Abdillah bin Mas'ud dan riwayataken sing Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh laisa ora ana apa min nafsin awa-awaan atau menusa tuktalu kang den pateni sapa nafas dulman hale dolim illa kana iku kejaba ana iku ala ibni Adam ing atase anak Adam al awali kang awal apa kiflun bagian minha saking nafas warubama qala analikane ndawake sapa Sufyan min damiha saking darahe nafas ni annahu krana setuhune ibnu Adam iku awaluman iku kawitane wong sana kang gawe kelakuan sapa man alqot la ing mateni awalan ing dalem kawitan qala wa ta'ala qala dawuh sapa wa ta'ala halimur Allah wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin al ayah wa min auzaril ladina lan sanging pira-pira dosane wong akeh yudillunahum kang padha nyasarake sapa ngakeh ing aladina ing kaum maksude bighairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Jadi orang yang melakukan pembunuhan ya, itu pasti dia mengikuti Qabil ya, mengikuti Qabil. Dan besok ya akan dikumpulkan dengan Qabil dan penyebabnya juga tidak lepas dari penyebab yang dilakukan oleh Qabil. Kita ingat ngaji tafsir 2 minggu yang lalu. Nah, ndelalah kan hampir beriringan ini. Idzkar raba kurbanan niku. Watlu alaihim naba abnai Adam kan gitu. Qabil itu membunuh Habil. Ini kan atas dasar hasud. Atas dasar hasud. Hasud ini akhirnya muncul hikdu, terus muncul pembunuhan. Orang-orang yang membunuh itu, orang-orang yang melakukan pembunuhan itu rata-rata ya karena kalau ndak hasud ya hikdu. Nah, kalau nggak hasud itu ya karena dendam. Maka tidak ada pembunuhan dolim tanpa didasari sifat buruk itu, tidak ada kan. Sebelum melakukan pembunuhan pasti ada dosa terlebih dahulu, yaitu dosa hasud, dosa hikdu, dosa ujub, merasa yang lebih baik. Nah, orang yang melakukan pembunuhan secara dolim atau yang dibunuh secara dolim, guys, kejadiannya tidak jauh dari kejadian Qabil Habil. Mula jauhi sifat-sifat buruk kayak hasud, ujub, bangga diri, kibir, sombong, hikdu, dendam, tidak bisa memaafkan ya. Hikdu tidak bisa memaafkan dan ada rencana buruk atau enggak terima, merasa enggak terima itu hikdu. Melojo sampai duwe iku. Mergo iku kok iso menyebabkan pembunuhan. Babu karo hatil ikhtilaf. Wallahu huwar razik. Babu karo hatil ikhtilaf. Bab nerangno mekruwe persulayan.
Wallahu ta Gusti Allah wa ya Allah iku ar-razzaqu dat kang paring rezeki. Ini bab menerangkan buruknya tidak sama dengan orang-orang soleh dan tidak sama dengan Rasulullah. Dan menerangkan tentang bahwa Allah itu zat yang memberi rezeki. Hadis 787. An Jundub bin Abdillah radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Jundub bin Abdillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "Iqra'u padha maca sira kabeh Al-Qur'an ing Qur'an. Ma talafat ing dalem nggon kumpul utawa nggon rukun sira kabeh. Utawa nggon kumpul utawa nggon rukun apa kulubukum pira-pira ati sira kabeh. Fa idah talaftum mongko ing dalem nalikane persulayan sapa sira kabeh fakumu mongko ngadeka sira kabeh anhu saking Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana ma talafat qulubukum. Fa idah talaftum fakumu anhu. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Quran, pahamilah Quran bersama orang-orang yang ahli Quran dan ahli memahami Al-Quran dan dengan bacaan dan kefahaman yang telah disepakati oleh para ulama. Dan ketika terjadi pertentangan dalam pembacaan Al-Quran ataupun pemaknaan Al-Quran, maka hindari perbedaan tersebut. Kamu ikuti yang mayoritas berpendapat. Nah, ini ya seperti itu. Maka alaikum bil jamaah, kita itu harus mengikuti golongan umat Islam yang mayoritas, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak usah diikuti, karena itu jelas berbeda dengan Rasulullah, jelas berbeda dengan para sahabat, dengan khulafaur rasyidin. Nanti bahaya itu kalau berbeda kan. Maka ojo seneng bedani. Nek bedani jenenge gawe bid'ah. Padahal kan wa kullu khairin bittiba iman salaf wa kullu syarrin bittiba iman khalaf. Jadi seluruh kebaikan itu ya mengikuti salafus saleh. Kalau keburukan pasti disebabkan mengikuti model baru yang dimunculkan oleh generasi akhir. Ojo seneng bedani. Wis mengikuti cara sing kuno-kuno ae. Sing mayoritas dilakukan oleh para salaf. Mudeng. Iki nyambung karo keterangan wingi kok. Kan. Hadis 788. An Abi Musa al-Asy'ari. Sayang Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Kala dawuh sapa Abi Musa al-Asy'ari. Kala wis dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, ma ahadun ora ana utahe wong suwiji iku asbaru luwih sabar ala adzan ing atase piloro sami'ahu kang ngrungu sapa ahad ing ma minawi sang Allah yad'una kang ngarani sapa kufar lahu maring Allah alwalada ing anak sumayu afhinuli marasake sapa ing kufar warzuquhum lan paring rezeki sapa Allah ing kufar. Qala Allah taala. Qala wasda'u sinna Allah Gusti Allah taala halimur Allah. Inna Allaha sak temene Gusti Allah. Wa ya Allah iku ar-razzaqu zat kang akeh paring rezekine dzul kuwati kang duwe kekuatan al-matinu tur kang kukuh. Allah niku ma'ahdun asbaru ala adan sami tahu minallahi yad'una lahu walad summa yarzaquhum summa yu'afihim summa yarzaquhum. Ngeten lho Kang.
Allah niku zat innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Intinya gini, Allah itu yang paling rizki, Allah itu zat yang memberi rizki, Allah itu yang maha kuat, Allah itu yang maha hebat. Bahkan Allah memberi rizki itu tidak hanya kepada orang Islam dan mukmin saja. Bahkan orang-orang yang telah mengkhianati Allah, menyakiti Allah, orang-orang yang telah menganggap bahwa Allah itu punya anak, itu pun masih diberi rezeki oleh Allah kok. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memang betul-betul yang memberi rezeki. Maka kita harus paham bahwa kita itu sudah selalu diberi kenikmatan oleh Allah, maka kita selayaknya harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.